Liga Champion, tampaknya kita ada di grup surga, Pak. Kita ketemu Munchen, kita ketemu. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Gila, hari ini hari yang sangat produktif. Ini adalah konten kedua buat hari ini. Kita mau bahas update transfer dan menyoroti hasil drawing Liga Champion kemarin. Ini ngeri-ngeri sedap ini, Pak. Oke, Liga Championnya nanti di agak pertengahan menuju akhir. Sekarang kita bahas ini dulu, apa namanya, update transfer. Yang pertama soal si Chalobah. Lagi-lagi Inter jadi scoutnya tim lain setelah kita sukses menjadi scoutnya Juve. Sekarang Milan ikutan, Pak. AC Milan will sign Inter target Trevoh Chalobah if Chelsea get Wesley Fofana. Gianluca Di Marzio reports. Jadi ini Milan ikut-ikutan ngincar Chalobah. Bahkan kemungkinan loh, ada kemungkinan Milan itu lebih diunggulkan karena Chelsea mintanya kan kemarin Inter pinjam dengan kewajiban membeli. Kalau itu kan Inter sudah hampir pasti nggak sanggup karena itu dia divaluasi itu 30 jutaan. Jadi mereka mintanya bayar dulu 5 juta, habis itu 25 juta untuk nebus. Itu kita nggak sanggup. Oke, kalau pinjam si Chelsea minta jaminan menit bermain reguler buat Chalobah. Ini masih agak memungkinkan, tapi juga terus terang ya tidak bisa dijanjikan karena sekarang De Vrij kan yang kemarin digadang-gadang, aduh De Vrij out, jual aja, udah tua segala macam blunder. Tapi 2 pertandingan pertama penampilan De Vrij terus terang menurutku istimewa. Aku berani bilang istimewa. Jadi ya susah menjamin menit bermain untuk Chalobah karena ya 3 back kita kelihatannya kembali on fire. Kalau Bastoni udah jangan ditanya, udah dia punya kualitas sebagai playmaker dari kedalaman yang ini tidak bisa digantikan siapapun. Jadi AC Milan ini kok kayaknya lumayan gede kansnya untuk dia mengambil si Chalobah ini. Cuma Chalobah ininya apa? Istilahnya itu istilah kata kita punya kans yang lebih bagus karena rupanya Lukaku ini lumayan sohiban sama Chalobah dan dia nelpon Chalobah. Intinya sih ya sini ke Inter aja, di sini enak, suasananya adem, orangnya asik-asik kayak gitu. Ayo sini nongkrong di Ngomin, orangnya asik-asik. Kayak gitu, Bro. Jadi Inter masih akan mengandalkan jualannya Marotta yaitu We Are Family. Kan sempat aku bahas Marotta ini pinter banget menarik pemain-pemain lain buat ke Inter dengan menjual keharmonisan suasana di tim Inter gitu loh. Kita lihat aja gimana nanti ininya. Yang jelas kayaknya kita sama-sama setuju ya. Jangan Acerbi deh. Menurutku antara Chalobah atau Akanji. Tapi ya terus terang aku lebih prefer Akanji. Kemarin sudah kita bahas musim depan 9 pemain akan cabut. Jadi ada baiknya kita ambil pemain yang ya permanen gitu loh. Kemudian untuk Skriniar ini ya, seperti yang aku bilang tadi, beritanya menggembirakan. Skriniar ditawari kontrak at least 6 juta, itu masih ditambah bonus. Dan kemungkinan bonusnya itu bakalan gede. Karena Inter sadar betul Skriniar ini pemain yang sangat penting. Dia benar-benar leader di lapangan. Walaupun sekarang itu secara de jure itu kan kapten kita si Handanovic. Tapi terus terang aja kalau ngeliat permainan di lapangan, aku ngeliat lebih ke Skriniar yang apa ya, sangat calm. Kadang-kadang dia emosi tapi dari segi permainan sangat tenang dan dia juga bisa ngasih tahu temennya sini-sini. Lumayan senior juga, walaupun kalau kita ngelihat senioritas ya Brozovic yang paling senior. Kalau Barella udah dah nggak masuk untuk kapten itu. Jadi aku sih sangat optimis bahwa Skriniar akan memperpanjang kontrak. Kemarin ada gosip bahwa
PSG si Al-Khelafi atau siapa itu, dia ngancem katanya, wah Inter kebangetan nih nggak mau jual Skriniar, padahal mereka katanya itu nawarin 60 juta tambah satu pemain, yang satu pemain ini siapa kurang jelas juga. Tapi ini secara tidak langsung dibantah oleh presidennya si PSG, bahwa dia bilang gini, kalau kami akan mendatangkan pemain, kami sendiri yang akan ngomong, gitu kira-kira omongnya dia kurang lebihnya. Jadi terkait apakah benar mereka mau ngambil Skriniar secara gratis, karena ancamannya kayak gitu. Lihat aja, kami akan ambil Skriniar gratis musim depan, katanya gitu. Tapi dari sumber internal nggak ada itu beneran dia ngomong gitu. Sekarang kita lihat aja, kalau Skriniar tidak memperpanjang kontrak, aku sih kayaknya hampir pasti ya udah musim depan kita kehilangan Skriniar gratis. Karena bisa saja di balik layar Skriniar ngomong dengan agennya, kamu jangan perpanjang kontrak sama Inter, kamu pindah gratis ke PSG, aku kasih gaji 10 juta misalnya, atau bahkan 15 juta. Kalau 15 juta sih nggak mungkin ya, anggaplah 10 juta. Ya, kalau begitu kasusnya ya kita nggak bisa ngomong apa gitu loh. Itu soal ini ya, soal update seputar transfer Inter. Nah, ini ada sedikit berita apa ya, intermezzo aja. Christian Aslani menurutku adaptasinya sangat bagus. Dia juga memberikan komentar yang sangat positif. Dia bilang bahwa pemain Inter semua sangat impresif bagiku. Karena sebenarnya kan dia main di Empoli ya, terus aja kualitas individunya kan beda jauh ya. Tapi di antara semua itu menurut si Aslani, Brozovic yang paling mengesankan. Dan terus aja aku ngelihat terutama di 7 menit dia ketika kita main lawan Spezia kemarin, aku ngeliat dia benar-benar berusaha meniru Brozovic dari pergerakan dia, dari ketika dia kasih umpan kemudian langsung mencari posisi untuk menerima umpan balik itu. Aku lihat ini pemain muda yang sangat sangat terbuka untuk mempelajari suatu hal yang baru. Dan kalau melihat dari komentar dia, ini pemain yang sangat percaya diri, dan seperti yang Lukaku bilang, ini pemain yang sangat dewasa untuk ukurannya. Bahkan dia ketika ditanya gimana sih role yang paling cocok untukmu, dia menjawab, biasanya orang itu kan menjawabnya kayak normatif aja, tapi dia dengan tegas bilang gini, I was born to play in front of the defense, it's my ideal role. Aku dilahirkan untuk bermain di depan back, di depan garis pertahanan, itu peran idealku. Aku adalah pemain yang bagus dengan kedua kakiku, jadi kanan dan kiri sama bagusnya. Aku bisa memainkan banyak peran di lapangan tengah, jadi ya memang benar dia bisa jadi center juga, cuma aku belum pernah lihat dia main jadi gelandang serang aja. Nggak ada bedanya. Aku harus berkembang, tumbuh dan berkembang, terutama di fase bertahan. Jadi dia selain apa ya istilahnya, sangat percaya diri, tapi ternyata dia juga menyadari kelemahan dia. Kemarin kan sempat aku komentari, kalau dari fase menyerang dia sudah oke, tapi di fase bertahan memang kelihatan ini masih jauh banget dibandingkan Brozovic. Apalagi namanya posisinya dia adalah defensive midfielder, gelandang bertahan. Ya harus bertahan, itu harus ditingkatkan, dan dia sadar memang saat ini itu kekurangan dia. Jadi aku sih sangat berharap banyak sama Aslani. Oke, itu soal transfer ya. Sekarang kita bahas soal Liga Champion. Tampaknya kita ada di grup surga, Pak. Kita ketemu Munchen, kita ketemu Barcelona, dan satu lagi klub apa itu aku nggak akan terlalu bahas karena grup nggak terlalu terkenal kan. Ini ada komentar yang sangat menarik dari Zanetti. Dia bilang apa? We are not afraid of Bayern Munich and Barcelona. Kami tidak takut dengan Bayern Munich dan Barcelona. Wow, ini agak-agak ini. Jadi dia bilang gini, it's a difficult group, complicated with two teams that know how to play very well in this competition. Jadi ini grup yang susah, rumit, dengan dua tim yang
sangat tahu betul bagaimana bermain dengan baik di kompetisi ini ya. Memang Munchen itu selalu lolos dari grup stage. Barcelona juga gitu, tapi aku musim lalu nggak terlalu ngikutin Barcelona, mereka lolos apa nggak. Cuma secara tradisi ini memang klub yang kuat di Liga Champion. Nah, dia ada ditanya, ini mirip nggak dengan situasi di musim 2010 ketika kita treble kan, karena kita mengalahkan Barcelona, kemudian mengalahkan Munchen juga. Tapi dia jawab dengan apa ya, sedikit diplomatis. Iya betul, kita ketemu Barcelona dan Munchen, tapi situasinya sekarang sudah sangat berbeda. Dengan Inter waktu itu practically mendominasi Serie A kan, sedangkan sekarang bukan begitu lagi situasinya. Kemudian yang masih itu ya Munchen sudah berapa ya, 10 musim terakhir dia mendominasi Bundesliga, makanya dibilang Liga Petani kan. Sebelum Liga bergulir udah ketahuan siapa juaranya. Mereka kehilangan Lewandowski, tentunya ini kehilangan besar, tapi mereka kedatangan Mane. Selain Mane, mereka juga kedatangan si De Ligt. Jadi secara kekuatan overall Munchen menurutku tidak jauh berkurang dibanding musim lalu. Kehilangan Lewandowski, kedatangan Mane ini salah satu sayap terbaik di Eropa kan. Itu jadi Bayern Munchen cukup berat. Barcelona di pertandingan awal La Liga kelihatannya masih agak keteteran, tapi kemarin mereka menang besar. Lewandowski ngegol, Xavi juga secara teknik ini pelatih yang sangat bagus. Kedua tim ini harus diakui merupakan tantangan berat buat Inter. Tapi ya seperti omongnya Zanetti, kita nggak takut karena mereka juga harus berpikir bahwa Inter ini adalah tim yang kuat untuk dihadapi. Seperti musim lalu, semua orang bilang, wah Inter lawan Liverpool itu pasti keok. Wah, apalagi di Anfield yang paling angker sejagat raya. Tahu-tahu kita menang dengan 10 orang pemain. Jadi ya namanya sepak bola, apapun bisa terjadi. Tidak usah terlalu khawatir, kita nikmati aja prosesnya. Yang penting aku yakin kita pasti bisa lolos grup stage. Syukur-syukur bisa sampai semifinal, karena ya semakin jauh kita melangkah semakin banyak duit banyak masuk, ya bisa beli pemain lagi kan. Oke, itu soal update dan seputar Liga Champion. Sampai jumpa, jangan lupa nanti besok pagi kita nonton bareng Lazio lawan Inter. Oke, ciao guys. Terima kasih sudah nonton. Ciao.